Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Diga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengajak Anda berpikir bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekarang pernahkah Anda merasa menyesal karena waktu yang berlalu begitu saja tanpa menyelesaikan sesuatu yang bernilai? Kemudian dalam video ini kita akan membahas pendahuluan dari kitab Hafal Al-Quran dalam 1 bulan karya Insinyur Amjad Qasim. Buku ini mengajak kita untuk berpikir yang berbeda, memanfaatkan waktu yang tersisa dan mengejar terbesar impian dari diri kita, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Maka kita sama-sama simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak yang termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Oke, langsung saja. Waktu adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar, tetapi seringkali disia-siakan. Dalam pendahuluan buku ini, buku menghafal Al-Quran dalam 1 bulan karya Insinyur Amjad Qasim, mengajak kita merenungkan yang pertama, berapa lama umur yang kita habiskan. Mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun. Kemudian yang kedua, berapa banyak waktu yang hilang untuk hal-hal yang tidak produktif, yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kita berpikir, hari demi hari telah berlalu, kita terus menunggu waktu yang ideal untuk melakukan apa yang kita cita-citakan. Tapi ironisnya, waktu itu tidak pernah datang karena kesibukan semakin bertambah. Hingga akhirnya kita hanya menyisakan penyesalan atas waktu yang terbuang sia-sia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian ini bisa dihindari jika kita memulai memanfaatkan waktu dengan bijak, terutama untuk ibadah yang besar seperti menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian daripada tujuan ditulisnya buku ini adalah untuk membebaskan kita dari belenggu kemalasan dan kebiasaan menunda-nunda waktu. Insinyur Amjad Qasim dalam bukunya ini mengajak kita yang pertama berpikir dengan sudut pandang yang baru, mengubah cara pandang kita terhadap waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merenggut kembali menit-menit yang berlalu dengan kesia-siaan. Kemudian mulai mengisi waktu dengan aktivitas yang bernilai. Kemudian poin yang ketiga adalah memperbaiki perencanaan hidup. Mengalokasikan waktu untuk proyek yang besar seperti menghafal Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan motivasi kita adalah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba atau tanafus. Ayat ini menjadi seruan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan, termasuk di dalamnya adalah menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya adalah menghafal Al-Quran ini bukan sekedar proyek jangka pendek sebenarnya, bukan hanya 1 bulan, akan tetapi merupakan proyek seumur hidup kita. Meski begitu, kita tidak tahu berapa sisa umur yang kita miliki, sehingga kita harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, melaksanakan dengan tekad yang kuat, mengingat bahwa setiap hafalan adalah investasi akhirat. Kemudian yang kedua, mengisi waktu dengan semangat berlomba, semangat tanafus,
berlomba dengan diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari setiap harinya. Kemudian yang ketiga, melipatkan tentunya doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kemudahan dalam perjalanan menghafal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menghafal Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia dan bernilai tinggi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Manjada wajada." Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Menghafal Al-Quran membutuhkan kesungguhan, tetapi hasilnya akan menjadi amal yang kekal. Ulama yang lainnya seperti Imam Ghazali rahimahullah menekankan bahwa investasi waktu untuk Al-Quran adalah yang paling berharga. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini mengingatkan bahwa mengingatkan kita bahwa usaha untuk menghafal Al-Quran akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya daripada kesimpulannya, buku hafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan karya Insinyur Amjad Qasim memberikan panduan yang luar biasa. Ini dari panduannya saja untuk memanfaatkan waktu dan meraih tujuan yang besar dengan mengalokasikan waktu tentunya secara bijak, menguatkan niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran dalam waktu sebulan, Masya Allah, bukanlah hal yang mustahil bagi orang-orang yang memang memiliki jiwa, kesungguhan, dan tentunya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan waktu yang tersisa daripada umur kita sebagai ladang amal untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih untuk kawan-kawan sekalian yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga penjelasan tadi memberikan motivasi baru bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan mulai menghafal Al-Quran. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir untuk subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk menghafalkan Al-Quran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.